Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tama'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Sahih, rawahu Imam Bukhari sahih. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil 'azimatil karimah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang luhur, di bulan yang luhur, yang dengannya dalam perkumpulan seperti yang Allah melimpahkan rahmatnya dan mengangkat derajat hamba-hambanya seluhur-luhurnya dalam keluhuran dunia dan akhirat, dalam kemuliaan dunia dan akhirat, dalam kesucian dunia dan akhirat, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, di dalam kemuliaan yang terbuka di dalam kehidupan kita, yang sampai kepada kita dari tuntunan tersuci dan terluhur dari segenap tuntunan alam semesta, tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan termulia yang menuntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menuntun hamba-hambanya jauh dari perbuatan yang hina dan
kesucian dan jauh daripada hal-hal yang hina dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di malam hari yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, dan telah kita dengar tuntunan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha ummul mukminin, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyukai mengawali segala sesuatu dengan memulainya dari yang kanan, di dalam memakai sandalnya, di dalam bersucinya, di dalam bersisirnya, di dalam segala halnya beliau menyukai mendahulukan kanan daripada kiri. Bagian tubuh yang kanan didahulukan. Hal itu adalah kesukaan Sayyidina Muhammad SAW, dan hal itu terbukti secara ilmiah bahwa peredaran darah lebih dahulu mengalir ke bagian tubuh yang kanan, baru kemudian mengalir ke bagian tubuh yang kiri. Maka dengan aliran darah lebih dahulu mengawali bagian tubuh yang kanan, maka aliran darah yang bersih itu membersihkan bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian bagian kirinya. Dan hal ini secara biologis baru diketahui jauh setelah kebangkitan sang Nabi. Namun hal ini telah dituntunkan oleh pemimpin pembawa keluhuran yang tuntunannya tuntunan multi model dan multi sempurna, Sayyidina Muhammad SAW, dengan mengawali segala hal yang bersifat ibadah dan mulia dengan yang kanan dari anggota tubuhnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa hadis ini bermakna am maksus, bahwa hadis ini secara umum demikian, namun ada pengecualian, karena seperti masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, tapi keluarnya mendahulukan kaki kiri, dan masuk ke tempat toilet, ya, tempat buang air, kakus, mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kenapa mendahulukan dengan kaki kiri? Berkata Imam Nawawi, segala hal yang bersifat ibadah didahulukan dengan yang kanan. Jadi tidak seluruhnya selalu dengan yang kanan, tapi ada pengecualian seperti masuk ke toilet atau lainnya, beliau SAW mendahulukan yang kiri. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, maka kita pahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'at syahid. Sabda Rasul SAW, barang siapa yang berpegang pada sunnahku di masa rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Maka berpegang kepada sunnah seperti ini mudah, namun banyak diremehkan oleh muslimin. Maka kita menghidupkannya kembali dengan lebih banyak mengawali segala sesuatu, khususnya hal-hal yang bersifat ibadah, dengan yang kanan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mesti memahami bahwa segala persahabatan akan berakhir, dan segala
kasih sayang dan perkumpulan keluarga akan berakhir. Segala kenikmatan dan segala hal kegembiraan, tawa dan janda dan segala hal-hal yang membuat kita gembira di dunia akan berakhir, berganti dengan kehidupan yang gelap di alam kubur. Namun beruntung bagi mereka yang berada dalam tuntunan luhur Sayyidina Muhammad SAW. Mereka senang di dunia, senang di akhirat, senang di alam kubur, senang di alam barzakh, dan demikian hari-hari mereka berada dalam kebahagiaan karena mengikuti tuntunan yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Sampailah kita di bulan agung dan mulia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian ketika dijelaskan di dalam surah An-Nisa dan lainnya bahawa ketika Kaisar Habsyah cemburu dengan Ka'bah al-Musyarrafah karena kota Makkah ini menjadi kota yang ramai dengan perdagangan dan kota yang banyak dikunjungi orang karena adanya Ka'bah. Ka'bah sudah ada sebelum lahirnya Rasul, dibangun di masa Nabi Allah Ibrahim. Setelah runtuhnya dibangun oleh Nabi Ibrahim kembali dan terus ada dan terus menjadi tempat yang mulia dan dimuliakan walau dipenuhi patung-patung berhala di masa sebelum lahirnya Rasul dan sebelum Fatah Makkah. Namun Ka'bah tetap menjadi rumah atau bangunan yang dimuliakan. Maka Kaisar Habsyah membangun satu bangunan yang menjadikannya saingan dengan Ka'bah, yaitu bentuknya seperti Ka'bah, dibuat dari emas dan perhiasan-perhiasan yang mahal di kota Sana'a, Yaman. Maksudnya supaya orang mengalihkan perhatiannya dari Makkah ke sana saja, ke Ka'bah yang ada buatan Kaisar Habsyah. Karena saat itu Sana'a di bawah kekuasaan Kaisar Habsyah. Maka setelah selesai dibangun, hari esoknya sudah terlihat banyak kotoran yang dilemparkan kepada Ka'bah palsu itu oleh orang-orang. Maka marahlah Kaisar Habsyah. Baru hari pertama sudah tidak digubris, bahkan dihina orang. Maka marah Kaisar Habsyah, kerahkan pasukan yang terhebat. Yang di masa itu pasukan terhebat adalah pasukan gajah. Maka di masa itu dikerahkanlah pasukan gajah. Dengan banyaknya gajah, puluhan ratusan gajah dikerahkan untuk berangkat ke Makkah menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah pasukan gajah yang tidak tertahan oleh kabilah-kabilah yang berusaha menghalanginya sepanjang perjalanan. Mereka tidak mampu menghadapi pasukan gajah ini. Mereka berusaha membela Ka'bah tapi tidak mampu. Maka terus pasukan gajah menembus Jaziratul Arab menuju ke kota Makkah. Di saat itu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW sebagai pimpinan Makkah, mengungsikan penduduk Makkah. Lalu ia berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku titipkan Baitullah ini kepadamu. Maka Abdul Muttalib pun pergi, dibawa oleh pasukan yang sudah sampai dekat dengan kota Makkah. Pasukan gajah dibawa Abdul Muttalib
ke kemahnya pimpinan pasukan panglima. Kamu pimpinan Makkah? Iya, kata Abu Muthalib. Lalu kamu mengungsikan pendudukmu? Sudah mengungsikan. Lalu kamu mau mana keluar untuk meninggalkan tempat yang mulia, rumah yang akan kami hancurkan? Kenapa kau tidak membelanya? Malah kau pergi, padahal kau pimpinan Makkah. Kata Abu Muthalib, aku menjaga diriku dan keluargaku. Rumah itu ada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan menjaganya. Maka Abu Muthalib pun pergi. Maka pimpinan pasukan itu berkata, hancurkan, sekarang kita bergerak. Maka bergeraklah pasukan gajah itu menuju Ka'bah sampai dekat. Setelah masuk ke Makkah, dekat dengan Ka'bah sehingga jarak sudah Ka'bah terlihat. Maka gajah yang paling besar, pimpinannya paling depan, berhenti, tidak mau bergerak, tidak mau maju. Diarahkan ke arah lain, mau bergerak, mau maju. Ke arah Ka'bah berhenti. Maka ia ditarik oleh awalnya, tidak mau bergerak. Maka ditarik dengan kain bara api, besi, dari bagian besi yang dipanaskan sampai membara, ditusukkan ke perutnya dan ditarik untuk maju. Ia tetap tidak mau bergerak. Maka dalam keadaan itu seluruh gajah lain belakangnya tidak bergerak karena pimpinannya tidak bergerak. Maka saat itu dalam keadaan bingung, terlihatlah seperti awan gelap yang hitam dari tempat yang jauh semakin mendekat, dikira awan hitam itu adalah membawa hujan. Ternyata burung-burung yang membawa batu-batu sijil dari neraka yang sedemikian banyaknya, dan mereka berkata kaget sampai melihat burung sebanyak itu, dan setiap burung menjatuhkan batu-batu pada pasukan gajah hingga terlihat pasukan gajah itu hancur lebur bagaikan daun-daun kering yang tidak lagi berguna, habis sirna, sehingga batu-batu neraka itu menghancurkan seluruh pasukan, menyisakan satu orang saja dari ribuan yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan seluruh gajah dan seluruh pasukan sudah hancur lebur oleh batu-batu sijil yang dijatuhkan oleh burung-burung ababil yang diutus oleh Allah. Satu laskar selamat. Satu laskar ini melarikan diri, masih dikejar oleh satu burung ababil. Sampai ke depan tempat pengungsian orang Makkah, maka ia terengah-engah dan berkata, seluruh pasukan kami hancur. Aku tinggal seorang diri yang selamat. Maka orang Makkah berkata, hancur dengan apa? Dengan burung apa? Burung seperti burung ini yang mengikuti aku terus dari tadi. Burung itu masih membawa satu batu sijil. Hancur dengan burung ini. Iya, burung ini menjatuhkan batu yang menyala, yang mengerikan. Bagaimana kejadiannya? Maka burung ababil yang membawa satu batu itu menjatuhkan batu pada pasukan itu yang tinggal satu, maka ia pun hancur lebur bagaikan daun kering yang lagi tidak berarti. Maka maksudnya Allah ditunjukkan seperti ini, Allah menghancurkan mereka. Maka burung ababil yang satu itu pun pergi. Setelah dia tersisa lagi satu pun pasukan pasukan gajah yang dikirim oleh Kaisar Habsyah, dan tidak lagi berguna kekuatan Kaisar Habsyah untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah tetap dijaga. Di tahun itulah kelahiran Sayyidina Muhammad. Maka disebut Amul Fil, tahun gajah, karena di tahun itu kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka masuk bulan Rabiul Awal di malam Senin 12 Rabiul Awal, malam 12 Rabiul Awal, saat itu maka saat itulah
lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rahimnya Sayyidatina Aminah. Maka di saat itulah Sayyidatina Aminah melihat cahaya keluar dari rahimnya sampai dia melihat istana Romawi. Bagaimana cahaya bisa membuat orang melihat istana Romawi? Kalau cahaya matahari itu pakai kain tertutup, tapi cahaya proyektor orangnya jauh bisa kelihatan kan? Televisi siaran langsung dari tempat yang jauh, negeri yang jauh kita bisa lihat cahaya Allah Subhanahu wa taala yang terbitkan dengan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya da'iyan bi'idnihi wa sirajan munira, penyeru di jalan Allah dan pelita yang terang benderang, membuat ibunya melihat istana Romawi yang jaraknya 3 bulan perjalanan dari Makkah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hebatnya cahaya mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tanpa setetes darah pun dan tanpa rasa sakit sedikit pun lahir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian disusukan oleh Sayyidatina Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Sayyidatina Halimah ketika pulang membawa bayi mulia ini, ia berkata, tidak melewati batu dan rombongan kecuali bersujud dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, bersalam kepada bayi ini. Demikian Nabi kita Muhammad SAW tumbuh dalam keadaan yatim, dan beliau adabani bersabda, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi, Allah yang mengajariku budi pekerti, maka sebaik-baik budi pekerti adalah budi pekertiku. Demikian Rasulullah SAW tumbuh, dan beliaulah semulia-mulia makhluk, semulia-mulia idola, dan orang yang paling baik terhadap semua orang, orang yang paling ramah terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi lambang cinta bagi segenap makhluknya Allah yang menuju keridhaan Allah. Saudara-saudariku yang memuliakan, hadirin hadirat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam tafsir Imam Tabari dalam menafsirkan surat Al-Insan, ketika Rasul membacakan surat Al-Insan, maka di saat itu Rasul tentunya surat Al-Insan penuh dengan cerita tentang indahnya surga dan kemegahannya. Maka seorang budak hamba sahaya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kemegahan surga dan segala isinya serta keindahannya. Hamba sahaya berkata, ya Rasulullah, hal aini hadza la tara aynaka yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kedua matamu ini masih bisa memandang kedua matamu kelak di surga? Maka Rasul berkata, na'am. Fabaka wa fa'adat ala nafsih. Maka dia menangis dengan haru dan gembira sampai dia jatuh pingsan karena dahsyat tangis dan harunya dijanjikan akan melihat Nabi Muhammad SAW kembali di surga Allah. Ia tidak tertarik dengan kemudahan dan keindahan surga. Yang dia dambakan, ia sedang melihat Rasul, apakah ia akan jumpa lagi dengan Rasul di tempat keridhaan Allah itu, yaitu di surga itu. Rasul berkata iya, maka ia pun gembira dan menangis sampai jatuh pingsan karena dijanjikan jumpa dengan Nabi SAW kelak. Saat beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian ia wafat, dan Rasulullah SAW memanjakan jenazahnya. Rasul yang turun ke lahatnya, Rasul yang menurunkan jasadnya, dan Rasulullah SAW bersabda, Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'ikum mashkura.
salah satu dari ayat surat Al-Insan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi sampai kau mengatakan seperti ini? Rasul berkata, Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa berada dalam genggamannya, saat ini ruhnya sedang diberdirikan di hadapan Allah, dan Allah berkata, wahai hambaku, lau bayyidanna wajhak, akan kucerah dan kubuat wajahmu bercahaya sekarang, wahai hambaku. Demikian bentuk dan nasib keadaan orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kali dan keberuntungan terbesar adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Saya bersabda, Ana Sayyid walad Adam, aku adalah pemimpin keturunan Adam. Ana awal man yanshaqqu anhul qabr yaumul qiyamah, aku yang pertama kali di saat Ana Sayyid walad Adam yaumul qiyamah. Ana awal man yanshaqqu anhul qabr wa awal syafi' wa awal musyafa'. Aku adalah yang pemimpin keturunan Adam seluruhnya di hari kiamat, dan aku yang pertama kali terbuka kuburnya untuk dibangkitkan di hari kiamat, dan aku yang pertama kali memberi syafaat, dan aku yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat, diberi syafaat oleh Allah untuk memberi hak syafaat, diberi hak syafaat untuk memberi syafaat, yaitu pertolongan kepada umatnya untuk disyafaati kelak. Demikian hadirin dan memuliakan Allah, tidak lupa insyaallah 12 Rabiul Awal hari Ahad, hari Minggu 12 Rabiul Awal pagi, acara kita jam 7 insyaallah. Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita insyaallah kita adakan di Monas. Semoga acara kita sukses. Acara ini hadirin hadirat, saya mohon agar hadirin hadirat datang di waktu yang tepat, karena dirisaukan banyaknya tumpukan pendatang yang datang dari luar kota. Mereka datang malah duduk di depan, malah akhirnya kita yang sudah semestinya hadir terlebih dahulu jauh di belakang. Ya. Jadi kita harus memberikan contoh kepada mereka bahwa kita datang pada waktunya, dan sebelum mereka yang dari luar kota berdatangan, kan banyak berdatangan dari luar kota. Ya. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur berdatangan, semuanya ke tempat itu. Dan kita akan berpikir setelah Maulid Nabi dengan zikir Allah 1000 kali, dengan maksud agar Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan bagi muslim-muslimat di barat dan timur. Semoga acara kita sukses. Kita perlu mengajar kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi kita, dan memberikan kepahaman yang terluhur kepada kita atas tuntunan Nabi kita yang paling indah, paling lembut dan berkasih sayang pada sesama. Pada yang beriman, beliau berkasih sayang. Pada yang belum beriman dan tidak seagama, beliau pun berlemah lembut selama tidak memerangi muslimin. Demikian diberkati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa untuk semua yang hadir, dan juga untuk semua yang menyaksikan acara ini dari streaming website www.majlisrasulullah.org, di website kita, streaming website dimanapun berada. Dan juga kita ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan wartawan dari Singapura yang malam hari ini meliput acara ini. Semoga dilimpahi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi
Kita berharap Allah SWT memberikan bagi kita anugerah yang besar, dan Allah mengangkat segala kesulitan dan musibah kita dan menggantikannya dengan rahmat dan afiat, menggantikannya dengan segala kemudahan dan segala penyelesaian atas segala kesulitan yang menimpa kita, dan yang sakit di antara kita semoga dilimpahi afiat, dan keluarga dan sahabat dan kerabat kita. Fakumi jami'an ya Allah, 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 ya tenangkan hati kami, sejukkan hari-hari kami, jauhkan kami dari musibah, jauhkan wilayah kami dari musibah, jauhkan diri kami dari musibah, dan seluruh wilayah barat dan timur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, limpahi kami rahmat dan tambahkan hidayah dan taufik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa ayah bunda kami, mereka yang masih hidup, panjangkan umurnya dan limpahi afiat dan rahmat. Mereka yang telah wafat, muliakan di alam al-barzakh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat, kesejahteraan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat. Wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah, ya Allah, wahai yang maha tunggal dan maha sempurna, wahai yang maha berdiri, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya dengan kita berdoa bersama dan bersida bertafadhal masykurah, lalu doa penutup oleh guru kita dan kalimat tauhid guru kita Al-Habib bin Muhammad Al-Atas, bertafadhal masykurah. Ya
وسلم